ここからがネクロマンサーの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Setelah kemarin saya bahas anime solo leveling season 3 episode 23, dan di video kali ini Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita solo leveling season 3-nya ke episode 24. Saat dimana pertarungan epik Sung Jinwoo melawan hunter kelas nasional yang disebut sebagai Raja Dunia, yaitu Thomas Andre. Tapi, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya para Hunter Guild Scavenger yang sedang dikejutkan saat menyaksikan ketua Master Thomas yang tiba-tiba terpental dengan keras ke arah mereka. Mereka yang melihat hal tersebut tentu dikejutkan hingga langsung menanyakan kepada Thomas apakah ia baik-baik saja. Namun, berbeda dengan beberapa tim pengawas yang terlihat sangat panik hingga takut karena mungkin mereka sudah mengetahui dengan kejadian tersebut. Betapa paniknya mereka hingga menyuruh para hunter dan tim pengawas lain untuk secepatnya pergi menjauh dari Thomas. Di sisi Jinwoo yang sudah memanggil pasukan prajurit bayangannya si Igris dan Kaisel, ia seketika langsung menyuruhnya membawa Jinho ke tempat rumah sakit terdekat dan pastikan mendapatkan perawatan yang benar. Setelah kepergian mereka, tiba-tiba Jinwoo kembali membangkitkan semua pasukan prajurit bayangannya, kecuali kehadiran Peru sebagai bentuk perlawanannya melawan Thomas Andre. Begitupun dengan Thomas dan semua para Hunter Guild Scavenger yang juga sudah siap menyatakan perlawanannya ke Jinwoo. Karena menurut Thomas, hanya ada satu cara untuk mengembalikan kebanggaannya. Namun bukan hanya itu saja, Thomas juga telah berniat untuk membunuh Sung Jinwoo karena ia pikir Jinwoo adalah hunter kuat yang mungkin menjadi lawan yang sangat layak untuk dihadapi. Dan saat peperangan besar di antara mereka akan dimulai, Thomas lagi-lagi kembali memperingati Jinwoo untuk mengakui kesalahannya saja dan menyuruhnya untuk menyerah. Namun setelah memperingatinya tadi, tiba-tiba Thomas terlihat sangat kesal saat dirinya melihat Jinwoo yang mengefak jari tengahnya kepadanya. Melihat hal menyebalkan seperti itu, tentu Thomas terlihat sangat marah dan mungkin telah kehabisan kesabarannya meladeni Jinwoo. Tapi, ia kembali memberitahukan kepada Jinwoo yang disambut dengan memancarkan aura kekuatannya hingga membuat perubahan ke badannya yang menjadikannya terlihat sangat kekar. Kau pasti akan menyesal karena telah membuang kesempatan terakhirmu. Di sisi tim pasukan prajurit bayangan Jinwoo, mereka dipimpin oleh Iron yang sedang menunggu aba-aba dari Jinwoo. Begitu juga dengan para Hunter Guild Scavenger yang juga menunggu aba-aba dari Thomas Andre. Setelah bertatapan dalam waktu beberapa detik, peperangan pun langsung saja dimulai dengan Jinwoo yang mendahulukan menyuruh pasukan prajurit bayangannya untuk langsung menyerang para Hunter Guild Scavenger. Namun di sisi tim Guild Scavenger, mereka sengaja menunggu kedatangan pasukan prajurit bayangan Jinwoo dengan menodongkan senjata perisai sihirnya yang membentuk seperti sebuah barrier hingga memancarkan cahaya berwarna kuning emas. Dan saat pasukan prajurit bayangan Jinwoo akan hampir mendekati para Hunter Guild Scavenger hingga sudah bersiap untuk melancarkan serangannya, tiba-tiba mereka dengan mudahnya terbantai dengan kemunculan Thomas yang terus-menerus menerobos maju untuk mencari keberadaan Jinwoo. Namun saat Thomas tidak melihat keberadaan Jinwoo, melainkan prajurit bayangan Tusk yang berada di hadapannya dan sudah bersiap untuk melancarkan serangannya kepada dirinya, Thomas pun langsung kembali bergegas melancarkan serangannya yang berupa sebuah lompatan hingga berhasil menembus kepala dari Tusk dengan mudah. Kemudian berkata di dalam benaknya, "Mereka ini takkan sanggup menghentikanku." Setelah Thomas berhasil menumbangkan salah satu prajurit bayangan dari Jinwoo tadi, yaitu Tusk, ia pun tentu kembali bergerak mencari keberadaan Jinwoo. Dan di sisi Jinwoo yang sedang membantai para Hunter Guild Scavenger, dengan mudah tiba-tiba dirinya sudah didatangi oleh Thomas. Dengan Thomas yang melihat momen tersebut dengan tapapan yang begitu tajam, tentu langsung maju untuk menyerang Jinwoo. Namun saat dirinya sudah hampir mendekati Jinwoo, tiba-tiba ia terhadang dengan kemunculan salah satu pasukan prajurit bayangan Jinwoo, yaitu Iron yang mencoba untuk menyerangnya. Tapi hanya dengan satu serangan pukulan saja,
Lagi-lagi dengan mudahnya Thomas kembali berhasil menumbangkannya. Dan hanya saja saat dirinya kembali melihat Jinwo, tiba-tiba Jinwo seketika sudah menghilang. Namun, hilangnya Jinwo bukan karena mencoba untuk kabur, melainkan langsung untuk menyerang Thomas. Dan benar saja seketika, Jinwo sudah berada di samping Thomas, hingga langsung melancarkan serangannya dengan menggunakan salah satu item senjata daggernya. Namun, saat dirinya sudah melancarkan serangannya tadi kepada Thomas, tiba-tiba dirinya dikejutkan saat melihat serangan daggernya yang tidak mempan sama sekali ke badannya. Bahkan dengan tergores sedikit pun, tentu tidak bisa. Dengan Thomas yang telah menyadari hal itu, tentu langsung kembali menyerangnya, yang berupa sebuah serangan pemukulan, hingga berhasil mengenai Jinwo dan terpental dengan begitu jauh. Kemudian, memberitahukan kepada Jinwo mengenai Jinwo yang terlalu meremehkan kekuatan hunter kelas nasional seperti dirinya. Setelah mengatakan itu, ia pun lagi-lagi kembali melancarkan serangannya dengan menggunakan sihir kekuatan yang bernama telekinesis, berupa sebuah serangan sihir kekuatan yang bisa menarik Jinwo ke hadapannya. Melihat Jinwo yang terlihat agak panik, dengan sombongnya Thomas kembali memberitahukannya mengenai Jinwo harus tahu kekuatan di antara mereka seperti jurang atau keputusasaan. Jinwo yang mendengar hal kesombongan yang dikeluarkan oleh Thomas tentu membuatnya sangat kesal. Kemudian Jinwo membalasnya dengan juga menggunakan skill kekuatannya yang berupa bisa membuat Thomas Andre tertekan dan tidak bisa bergerak. Dengan Thomas yang mendapatkan serangan dari Jinwo seperti itu, tentu dikejutkan. Kemudian dengan paniknya masih saja bisa untuk berkata, namun di dalam benaknya, "Apa ini? Dia berusaha menghancurkanku seperti ini. Ini seperti aku tidak bisa dibuat bergerak." Hingga di momen tersebut, Jinwo seketika kembali melancarkan serangannya yang berupa sebuah serangan pemukulan dan berhasil untuk mengenainya. Betapa kuatnya serangan pukulan dari Jinwo sampai membuat Thomas muntah darah hingga kembali terpental dengan begitu jauh. Dengan Thomas yang telah menyadari dengan dirinya yang telah berdarah oleh serangan pukulan dari Jinwo tadi, tentu sangat dikejutkan. Namun, tiba-tiba ia kembali didatangi oleh Jinwo hingga kembali melancarkan serangannya yang berupa sebuah serangan pukulan beruntun dengan disambut membalikan perkataan dari Thomas. "Ada apa sama kata-katamu tadi? Ketahui jurang kekuatan kita dan putus asalah." Thomas yang terus-menerus merasakan serangan pukulan dari Jinwo, ia pun akan berniat untuk serius melawannya dengan mengaktifkan kekuatannya bernama Reinforcement, berupa sebuah kekuatan perubahan yang membuat dirinya terlapisi oleh armor sihir layaknya seperti Power Rangers. Dan pada saat itu juga, Sung Jinwo bisa menyadari bahwa ada 4 manusia yang meminjam kekuatan Rulers. Kemungkinan mereka berada di antara 5 yang selamat dari Raid Chamish. Mereka berempat adalah hunter tingkat nasional. Thomas Andre juga termasuk. Namun bagi Jinwo kekuatan itu adalah sebuah titipan dan ia tidak peduli dengan siapapun yang ia lawan. Maka dari itu ia terus maju dan maju untuk mengalahkan lawannya. Namun saat dirinya hampir untuk mendekati Thomas, tiba-tiba dirinya kembali dikejutkan dengan melihat Thomas yang sudah bersiap untuk melancarkan serangannya kepada dirinya. Serangannya yang berupa sebuah serangan hantaman yang sangat kuat. Betapa kuatnya serangan hantaman tadi dari Thomas sampai membuat sebuah letusan batu berkeping-keping dengan begitu mengerikan. Tapi dengan Jinwo yang memiliki skill kecepatan assassin seperti Gusion di Mobile Legends, tentu dengan mudahnya berhasil untuk menghindarinya. Akan tetapi setelah berhasil menghindari serangan tadi Thomas Andre, lagi-lagi Jinwo kembali dikejutkan dengan dirinya yang melihat Thomas Andre yang menggunakan skill kekuatannya yang bernama Capture. Kekuatan yang berupa sebuah skill yang bisa membentuk bola sihir di telapak tangannya. Di sisi Hunter Elite Guild Scavenger yang terlihat sangat panik hingga merasakan ketakutan, mereka pun tentu berniat mencoba untuk menjauh. Karena mereka mungkin telah mengetahui dengan kekuatan tersebut dari Thomas adalah kekuatan yang bisa menghisap siapapun di dekatnya. Dan benar saja kekuatan Capture dari Thomas seketika membentuk sebuah bola besar berwarna kuning emas layaknya seperti sinaran matahari. Hingga di momen tersebut, semua pasukan prajurit bayangan Jinwo langsung terhisap habis. Jinwo yang kembali melihat kekuatan dari Thomas tentu dibuat tercengang, kemudian berkata di dalam benaknya, "Sungguh kekuatan yang hebat, itu seperti lubang hitam. Kalau bukan Rulers Authority, sudah pasti aku terhisap juga." Namun, setelah mengatakan hal itu,
tiba-tiba Jinwo kembali dikejutkan dengan melihat Thomas yang sudah bersiap untuk melancarkan serangannya menggunakan kekuatan sihir bola raksasa yang tadi ia buat. Dan benar saja, Thomas seketika langsung kembali melancarkan serangannya dengan menggunakan bola raksasa tersebut, hingga terlihat dengan adanya sebuah pancaran cahaya saja yang sangat terang. Setelah itu tiba-tiba dirinya kembali dikejutkan dengan melihat Jinwo yang lagi-lagi berhasil untuk menghindari serangannya dengan sangat mudah. Menyadari momen tersebut dengan Jinwo yang menatapnya dengan begitu tajam, tentu akan kembali menyerang, dan ia tidak akan pernah luput melawan Jinwo. Di sisi para Hunter Elite Guild Scavenger yang terlihat begitu panik, mereka segera membawa para Hunter lain yang terluka secepat mungkin, dan mereka berniat untuk pergi menjauh dari Guild Master Thomas. Thomas yang sudah melesat ke atas menuju arah Jinwo untuk melancarkan serangannya dan sudah hampir untuk mendekatinya. Tiba-tiba ia seketika dibuat tercengang saat melihat Jinwo yang menahannya hanya dengan menggunakan salah satu kakinya saja. Setelah itu Jinwo lanjutkan dengan sebuah serangan pendorongan sampai membuat Thomas Andre lagi-lagi dibuat terpental. Hingga di momen tersebut, lagi-lagi Thomas Andre kembali menggunakan skill capture berupa sebuah skill sihir yang bisa menarik Jinwo ke arahnya. Jinwo yang telah menyadari hal tersebut, ia pun juga langsung menariknya dengan menggunakan skill Ruler's Touch, hingga di antara mereka dibuat tertarik-menarik layaknya seperti magnet. Setelah itu Jinwo lanjutkan dengan persiapan serangan memukulnya sebagai bentuk perlawanannya kepada Thomas. Thomas yang juga telah mengetahui hal tersebut dengan adanya bisa merasakan Jinwo yang sedang menariknya, ia pun tentu bisa menyadari dengan adanya niat dari Jinwo sebagai perlawanan untuk saling baku hantam pukulan secara langsung. Dan dengan senang hati, Thomas pun akan bertindak untuk menghadapi Jinwo dengan mengaktifkan skill kekuatannya yang bernama Reinforcement. Setelah itu mereka pun langsung melancarkan serangannya secara masing-masing dengan sebuah serangan pemukulan yang sangat kuat hingga mengerikan. Betapa kuatnya pukulan dari mereka sampai membuat sebuah pancaran cahaya yang sangat terang. Hingga di momen tersebut, tiba-tiba Thomas lagi-lagi kembali dikejutkan saat melihat salah satu tangannya seketika dihancurkan dengan serangan pukulan yang dikeluarkan oleh Jinwo. Dan kata-kata, untuk momen ini, awalnya si sok keras, giliran kembali digas, kok kena mental mas. Setelah serangan pukulan tadi dimenangkan oleh Jinfu, tentu kembali membuat Thomas terpental dan merasakan kesakitan yang luar binasa. Namun saat dirinya kembali melihat Jinwo yang sudah ke arahnya, ia pun langsung saja kembali melancarkan serangannya. Tapi dengan Jinwo yang sangat mudah untuk menghindarinya dan tiba-tiba sudah berada di muka Thomas, ia pun langsung saja kembali melancarkan serangannya yang berupa sebuah serangan penghantaman menggunakan salah satu kakinya. Hingga di momen itu, Jinwo seketika berhasil membuat sebuah retakan yang tepat di berada muka Thomas. Di sisi Michelle dan Adam bersama rekan-rekannya yang baru saja datang ke tempat kejadian hingga langsung menyaksikan pertempuran di antara mereka, tentu langsung dikejutkan hingga bertanya-tanya. Ya ampun, monster macam apaan mereka ini? Sampai bisa mengeluarkan energi sihir sebesar itu. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba Michelle menyuruh Adam untuk mempersiapkan dirinya menghentikan perkelahian mereka. Namun mereka kembali dikejutkan saat melihat Hunter Thomas sedang disiksa oleh Jinwo. Dan dengan mereka yang melihat momen tersebut hingga merasakan kepanikan yang luar biasa, tentu tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Mereka juga tidak percaya dengan Thomas yang menjadi Hunter kelas nasional nomor 1 di Asia telah dibantai oleh Sung Jinwo dengan sadis. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Sung Jinwo secara bertubi-tubi. Dengan serangan pukulan seperti itu, tentu membuat Thomas tidak bisa untuk berkutik sedikit pun. Dan dengan Thomas yang terus-menerus mendapatkan serangan pukulan dari Jinwo seperti itu, tentu merasakan kesakitan yang diiringi sebuah perkataan di dalam benaknya. Bagaimana bisa Hunter kelas Mage mengeluarkan kekuatan dan kecepatan seperti itu? Setelah mengatakan itu, Thomas pun mencoba untuk bangkit dan kembali melancarkan serangannya dengan menggunakan salah satu tangannya hingga langsung kembali memberitahukan kepada Jinwo, "Aku Thomas Andre. Menurutmu cuma dengan ini cukup untuk bisa mengalahkanku?" Mendengar hal tersebut, Jinwo pun menjawabnya,
Namun, dengan kembali menghantamnya secara sangat keras yang diiringi sebuah tatapan yang sangat mengerikan. Sudah kubilang bukan, masa bodoh siapapun dirimu. Namun, saat Jinwo akan melancarkan serangan pukulan terakhirnya, tiba-tiba ia disoraki dengan Adam yang menyuruhnya untuk berhenti. Mendengar hal tersebut, Jinwo pun bersedia untuk mengakhiri pertandingannya melawan Thomas. Akan tetapi dengan angin dari pukulan yang begitu kuat dari dirinya tiba-tiba membuat perlindungan sihir kekuatan dari Thomas seketika hancur dengan berkeping-keping. Thomas yang merasakan hal tersebut seketika langsung saja untuk kembali memohon kepada Jinwo untuk menghentikan serangannya. Dan ia juga telah mengakui dengan kekalahannya melawan Jinwo. Kemudian berkata di dalam benaknya, ada berapa banyak hunter yang bisa melakukan tindakan seperti itu? Tidak, sedari awal memangnya ada yang bisa. Dunia pasti akan berguncang ketika berita ini tersebar. Setelah itu, saat salah satu hunter healer yang sedang mencoba menyembuhkan Thomas, ia memberitahukan kepada Adam mengenai dengan dirinya yang tidak bisa untuk menyembuhkan Thomas hanya dengan sendirian. Bukan hanya itu, ia juga kembali memberitahukan kepada Thomas mengenai semua tulang-tulang badan Thomas sudah hancur dan dengan darahnya yang mulai habis. Dia bisa bertahan selama ini karena dirinya seorang hunter tingkat nasional. Jika hunter biasa, pasti sudah mati ketika menerima luka separah ini. Di sisi Adam, ia tiba-tiba didatangi oleh bawahannya untuk memberitahukan mengenai Dongsu yang tergeletak tidak bisa bernafas dan dengan jantungnya yang tidak bisa lagi untuk berdetak. Bahkan dirinya juga kembali memberitahukan kepada Adam dengan dirinya yang tidak melihat hunter Sung Jinwo. Sedangkan di sisi Jinwo yang sudah berada di Korea dengan berpindah tempat menggunakan skill Shadow Exchange-nya dan sudah mensumom kematian Hwang Dongsu, ia pun juga langsung memberitahukan kepada Dongsu mengenai dengan tempat sekarang adalah kota Seoul di negara Korea. Bukan hanya itu, Jinwo juga memberitahukan kepada Dongsu mengenai prajurit bayangannya, yaitu Beru sedang berada di Amerika untuk menyembuhkan Jinho dengan sekuat tenaganya. Namun, setelah memberitahukan tentang itu, tiba-tiba Dongsu memanggil Jinwo dengan sebutan raja dan memohon kepada Jinwo untuk memberikannya sebuah nama dengan level 1 rank kelas Knight Commander. Mendengar hal itu, Jinwo pun memberikannya nama dengan nama Great karena ketamakan dirinya yang mati. Bagaimana? Apa kau menyukainya? Setelah itu, Jinwo seketika langsung menyuruh Dongsu untuk menundukkan kepalanya ke bawah sebagai bentuk penghormatan ke dirinya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Season 3 episode 24 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.